Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan pada setiap kita untuk boleh beribadah di rumah ini. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk mengawali ibadah pagi hari ini dengan menaikkan pujian kita dari PPR 1 nomor 186. Rasa syukur kami haturkan kepada Allah yang telah memberi anugerah kehidupan dan keselamatan kepada kami. Kami mengucap syukur kesempatan di mana setiap kami pagi hari ini bersama dengan umat-Mu boleh menghampiri Tuhan dan merayakan iman di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan menyatukan hati kita. Doa-doa nanti akan dipimpin oleh Ibu Tari. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita untuk mengantar doa kita, Kaulah Harapan. Karena bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini, karena Tuhan yang menopang kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
mengucap syukur kesempatan kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena ketika kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini pemeliharaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh merayakan iman kami bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah raya di pagi hari ini. Di tengah-tengah rasa syukur kami ingin membawa saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Pagi hari ini kami mohon lawatan Tuhan, agar mereka sungguh boleh mengalami pemulihan tidak hanya secara fisik, tetapi rohani mereka akan semakin bertumbuh karena mereka mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Jemaat yang bergumul dengan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah-Mu, agar Tuhan tetap memberi hikmat sehingga dapat mengelola segala sesuatu yang asalnya daripada Tuhan, sehingga akan tercukupkan karena Tuhan yang memberkati. Jemaat yang bergumul dengan keluarga, Tuhan, kami percaya Engkau sebagai kepala keluarga yang akan menolong dan membimbing serta mendampingi setiap keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Tuhan sendiri yang akan memberikan rahmat-Mu sehingga keluarga-keluarga boleh mengalami sapaan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat yang karena usia lanjut sehingga dalam waktu yang cukup panjang tidak bisa bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Kami mohon lawatan Tuhan, kasih Tuhan, peneguhan Tuhan akan membuat jemaat-Mu tetap merasakan akan hadirat Tuhan meskipun tidak bisa bersekutu bersama-sama secara fisik, tetapi kami percaya berkat penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu ini, sehingga saudara-saudara kami tetap dapat menikmati akan hadirat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang diikuti secara online. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati untuk Pak Daud Ananto, untuk Ibu Sindu, Ibu Yohanes, Ibu Congti, dan beberapa yang lainnya yang tidak bisa bersama-sama kami dan tidak bisa kami sebutkan. Penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya rahmat Tuhan tetap turun menyertai dan memberkati seperti Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa untuk pembangunan Wisma Sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur sampai hari ini pembangunan terus berjalan. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan, baik pekerja, arsitek, pemborong, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lewat pembangunan Wisma Sinode ini, sungguh nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Kami juga ingin berdoa untuk masa pandemi yang masih dialami. Kami mengucap syukur sudah ada vaksinasi bagi setiap kami, sehingga kami boleh memiliki kekebalan tubuh. Di tengah-tengah pandemi ini kami ingin menyerahkan pemerintah dalam mengkontribusi
vaksin yang ada, demikian juga masyarakat boleh menyambut dengan antusias, menyadari pentingnya vaksin bagi tubuh mereka masing-masing. Kami menyerahkan, Tuhan memberkati segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami merindukan pandemi ini segera berlalu dan kami pulih kembali dengan penuh sukacita merasakan persekutuan di dalam kasih kemurahan Tuhan secara leluasa. Kami juga ingin berdoa untuk bencana alam baik di NTT maupun di NTB ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon rahmat Tuhan, berkat Tuhan, saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang sulit lewat bencana alam ini kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga kami ingin serahkan untuk MDS yang boleh hadir di tengah-tengah mereka, pakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan secara langsung untuk menolong saudara-saudara kami di NTT maupun di NTB ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tetap percaya kebaikan kemurahan Tuhan ada dan hadir untuk menolong, menyelamatkan dan melawat saudara-saudara kami yang ada di sana. Kami juga ingin serahkan setiap kami dengan segala pergumulan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan terus akan menambahkan iman kami lewat perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu dengan segala pergumulan yang dialami ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Dan kami ingin serahkan ibadah raya kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami dan sedang melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Amin. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran Tuhan yang akan kita dengar boleh membuat iman kita semakin bertumbuh, dan kebenaran firman Tuhan yang menyelidiki hidup kita, apakah hidup kita sungguh mengasihi Tuhan. Kita naikkan pujian kita, selidiki aku, untuk mengantar kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Selidiki aku,
Terima kasih karena Tuhan terus memurnikan hati kami lewat sabda firman Tuhan yang akan membawa kami menjadi serupa seperti Kristus. Bahkan lewat kehidupan kami dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu di pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menyapa dan melawat setiap kami. Sehingga lewat benih firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari ini, setiap kami terberkati di dalamnya. Kami serahkan waktu ini, hati kami dan ruangan ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, demikian bunyi sabda firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu kemana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dituliskan bahwa orang yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus ketika peristiwa kebangkitan adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena sehingga dia mendapatkan tempat yang istimewa? Di peristiwa yang agung, perempuan yang sederhana justru bukan ke-11 murid yang ada, tetapi perempuan yang pernah diselamatkan, perempuan yang pernah ditolong, disembuhkan dari kuasa roh jahat yang merasuk di dalam dirinya. Ada kuasa roh sebanyak 7 yang menguasai atas hidupnya sebelum ia percaya kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan, jika seseorang dirasuk oleh roh jahat, apa yang terjadi atas kehidupannya. Tidak hanya 1 roh jahat, tetapi ada 7 roh jahat yang masuk menguasai di dalam kehidupan perempuan dari Magdalena ini. Hidupnya pasti tersiksa. Hidupnya tidak ada damai sejahtera. Ketakutan, kekhawatiran mungkin. Bahkan juga keinginan untuk bunuh diri mungkin juga terjadi atas dirinya. Karena siksaan-siksaan yang ia alami di dalam perjalanan hidup karena dikuasai
oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, dan roh yang merasuk di dalam dirinya dikeluarkan sehingga ia terbebaskan, maka Maria Magdalena mengalami satu perubahan hidup, satu sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu, kita bisa melihat atau merasakan ketika seseorang dikuasai roh atau kegelapan, maka ketika kita menatap wajahnya, terutama matanya, kita bisa merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Kita saja orang yang di luar merasakan ketidaknyamanan. Kita merasakan mata yang liar. Apalagi orang yang ada di dalamnya. Tetapi sebaliknya orang yang di dalam Kristus, ketika kita berbicara, ketika kita menatap matanya, ada sukacita, ada keteduhan, ada kedamaian. Itu orang luar melihat, menyaksikan. Terlebih-lebih kita percaya, orang yang percaya kepada Kristus, hatinya, hidupnya pasti penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, meskipun kesulitan, pergumulan tetap ia alami. Maria Magdalena sudah mengalami dua peristiwa di dalam kehidupannya. Ia bisa membandingkan bagaimana ketika ia hidup di dalam kuasa kegelapan di luar Kristus, dan bagaimana ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami pembebasan, sehingga kemudian Maria Magdalena mengambil satu keputusan di dalam hidupnya. Dia ingin mengiring Yesus, dia ingin mengikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Itu komitmen yang diambil oleh Maria Magdalena. Masa lalunya mungkin buruk, masa lalunya mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dia mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami pemulihan di dalam hidup yang ia jalani. Dan itu bukan hanya sesaat. Orang seringkali di dalam hidupnya ketika mengalami pengalaman Kristus di dalam hidupnya, mengalami pertolongan Kristus di dalam hidupnya, ada terjadi perubahan di dalam hidupnya. Antusias, sukacita, tetapi dalam momentum tertentu saja. Sesudah berjalannya waktu, maka kemudian yang terjadi, hidup menjadi kembali seperti semula. Tidak ada perubahan apa-apa di dalam dirinya. Itu kan masa lalu, itu kan dulu, dan sekarang mereka menjalani hidup seperti biasa. Tetapi Maria Magdalena ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sudah merasakan kasih Tuhan, lalu hatinya benar-benar melekat dan hatinya benar-benar mengasihi Tuhan. Komitmen itu dipegang dan dilakukan di dalam hidupnya. Mana bukti bahwa Maria Magdalena memiliki komitmen yang demikian? Bukan hanya sesaat dan sewaktu ketika ia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di kitab Alkitab menuliskan bahwa Lukas pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Disebutkan nama perempuan yang lain, lalu di situ di antara nama perempuan yang ada disebutkan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Mereka melayani Tuhan Yesus dan rombongan para murid ketika mereka sedang memberitakan Injil. Lalu para perempuan itu dituliskan mereka melayani Tuhan dengan harta kekayaan mereka.
Ini sebagai satu bukti bahwa mereka rindu senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Harta yang mereka punyai mereka persembahkan untuk menopang pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Yesus yang dianggap sebagai penolong Mesias yang menyelamatkan ia, membebaskan ia. Tetapi juga di masa-masa yang sulit, peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib, maka di situ pun Maria Magdalena hadir. Kita ingat bagaimana para murid yang ada. Petrus menyangkal 3 kali. Ia lebih ambil keputusan untuk menyelamatkan diri daripada mengakui akan iman keyakinannya. Tetapi perempuan yang pernah ditolong oleh Tuhan ini, ia ada hadir di dekat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus hendak dikubur, Maria Magdalena bersama dengan perempuan yang lain, ia ada dan hadir menjadi saksi. Bagaimana ketika dikafani, Maria Magdalena pun ikut ambil bagian di sana. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika selesai disalib pun, pagi-pagi benar, maka Maria Magdalena dan Maria yang lain, ibu Tuhan Yesus, mereka pagi-pagi benar, mereka datang untuk menengok kubur, memberi rempah-rempah dan minyak kepada Tuhan Yesus yang sudah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu bukti bahwa Maria sungguh-sungguh hatinya melekat, kasihnya melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ia tetap ingin mengiring kepada Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dengan setiap kita? Saya yakin iman keyakinan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan karena iman turunan. Artinya Bapak Ibu kita Kristen sehingga saya menjadi Kristen. Karena suami atau istri Kristen maka saya ngikut suami atau istri menjadi Kristen. Karena itu aturan pemerintah yang ada, orang menikah harus satu agama. Bukan karena itu, tetapi karena mengalami pribadi Kristus yang melawat kita, yang menolong kita, yang hadir di dalam kehidupan kita, meskipun bukan secara fisik seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan membebaskan. Tetapi di zaman sekarang ini saya meyakini bahwa karena perjumpaan kita secara pribadi bersama dengan Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan di dalam hidup, ketika kita berkata kita tidak berdaya, tidak mampu mengatasi kesulitan hidup ini, lalu di situ tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menyelamatkan kita, tangan Tuhan memberi jalan keluar bagi kita. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Tetapi bagaimana, apakah itu menjadi satu komitmen pijakan awal kita untuk terus mengiring kepada Tuhan? Kalau dulu Tuhan pernah tolong, sekarang pasti Tuhan juga akan tolong. Nanti Tuhan juga pasti akan tolong. Sehingga karena kita memiliki pengharapan iman di dalam Kristus, maka hati kita melekat. Kita komitmen untuk sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan. Di ibadah Paskah, kita bersama-sama sudah berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita tulis di kartu Paskah yang sudah disediakan.
Saya berharap komitmen itu akan terus mengingatkan kita, tetapi tidak berhenti hanya sekedar menjadi pengingat. Mari kita belajar seperti Maria Magdalena yang menghidupi apa yang diyakini, apa yang diimani, meskipun dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Situasi penyaliban, situasi kematian Kristus, bukankah itu situasi yang amat sangat tidak menyenangkan bagi para pengikut dan pemuja Tuhan Yesus Kristus? Harapannya menjadi pupus. Itu ibarat balon yang besar menggelembung, mungkin tiba-tiba menjadi gasnya hilang berkurang dan tidak ada udara di dalamnya. Meskipun dalam situasi dan kondisi demikian, kita melihat bahwa Maria Magdalena hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar lewat seorang perempuan yang sederhana. Justru ketika dalam kesederhanaan imannya itulah, meskipun kalau kita melihat Maria tidak jauh berbeda dengan para murid yang lain. Cara pandang mereka tetap sama bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah mati, guru yang sudah mati, yang dikubur. Sehingga ketika Maria datang ke sana ke makam Tuhan Yesus, lalu dia melihat bersama dengan murid yang lain bahwa kubur itu kosong, Maria tetap di sana dan mencari sambil menangis untuk menunjukkan itu satu bentuk kesedihan yang ia alami. Tetapi kesedihan itu tidak membuat ia berbalik arah, tetapi ia mencoba dengan logika yang ia punya, dengan kekuatan yang ia miliki, mencari di manakah mayat Tuhan Yesus itu. Tetapi murid yang lain ketika tahu bahwa kubur itu kosong, lalu mereka balik kanan. Mereka berubah arah. Mereka tidak mencoba untuk mencari akan mayat Tuhan Yesus. Mereka pergi meninggalkan kubur itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan pengetahuan, di tengah-tengah keterbatasan iman, tetapi kita melihat satu ketulusan hati, satu kasih yang besar yang dimiliki oleh Maria Magdalena, sehingga kita melihat dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena. Tuhan Yesus pertama kali menjumpai Maria Magdalena dan bukan yang lainnya. Inilah perjumpaan secara pribadi kali yang kedua, di mana Allah yang dianggap Tuhannya, gurunya yang dianggap itu mati. Tetapi lewat peristiwa kebangkitan Kristus dan sapaan Kristus, maka Maria kembali mengalami lawatan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun dengan segala keterbatasannya ia tidak menyadari ketika ia disapa oleh Tuhan Yesus, dia berkata, dia pikir dia adalah juru taman. Di manakah Tuhan ambil mayat itu, tolong tunjukkan, aku akan ambil kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan hati di dalam pengiringan kepada Tuhan. Jikalau mungkin iman kita masih terbatas karena pemahaman kita yang juga terbatas, tetapi Allah yang penuh kasih yang tidak terbatas, itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang ada, Allah yang menyertai dan menjumpai akan umat yang dikasihinya. Hanya kadang-kadang saja kita yang tidak peka terhadap kehadiran
Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena kesibukan kita, karena kegelisahan kita, karena pergumulan-pergumulan yang menghimpit kita, sehingga mata jasmani dan mata rohani tidak menjadi peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan selalu ada dan selalu hadir di dalam hidup kita. Bukankah itu juga yang terjadi kepada dua murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus? Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan ngobrol gayeng dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Mereka menyadari ketika mereka berada di rumah, di dalam meja perjamuan makan, lalu Tuhan mengambil makan dan mengucap berkat atas makanan itu, baru mereka sadar. Dan dalam teks yang kita baca, ketika Maria disebut, dipanggil namanya oleh Tuhan Yesus, maka dia baru menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Yesus yang mati, yang sudah bangkit. Kesadaran Maria itulah yang mengubah hidupnya, yang mengubah sukacita, yang mengubah pengharapannya di dalam Tuhan. Sehingga kemudian Maria Magdalena ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi yang kedua bersama dengan Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan kepada Maria untuk memberitakan kepada saudara-saudara yang lain, murid-murid yang lain, maka dengan antusias Maria memberitakan segala peristiwa yang terjadi, yang dialami dan dia ceritakan kepada para murid. Sukacita yang dialami oleh Maria Magdalena tidak menyurutkan hatinya untuk mewartakan dan memberitakan kasih kepada saudara-saudara yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sukacita, kebahagiaan yang Tuhan beri kepada kita bukan membuat kita semakin peka terhadap suara Tuhan, bukan semakin membuat kita mencintai dan mengasihi Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Tetapi dalam perjalanan hidup secara umum seringkali kesukacitaan berkat yang kita terima membuat kita menjadi terbelenggu di dalamnya. Kita ingin menikmati sendiri bersama dengan keluarga, kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Berkat anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kita. Pengalaman perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Jangan disimpan, jangan dipendam, tetapi mari kita wartakan, kita ceritakan, kita beritakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga mereka pun juga akan mengalami sapaan Tuhan dan perjumpaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak sedang mengarang. Kalau kita bukan orang yang pintar mengarang, lalu kita disuruh menulis sebuah karangan, kita mungkin akan mengalami kesulitan. Kita mungkin hanya setengah halaman. Orang lain yang pandai bercerita, berimajinasi, dia mungkin sampai 4-5 halaman itu pun masih kurang. Sementara kita yang tidak bisa bercerita setengah halaman aja mungkin keringat dingin kita sudah keluar. Apa yang akan saya tulis kita sudah kebingungan. Tetapi kalau menceritakan pengalaman hidup, perjumpaan kita dengan Tuhan itu bukan satu cerita khayalan, karangan. Tetapi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita mengalami sendiri, kita mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan.
Kita tidak hanya sekedar melihat Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita, tetapi kita mengalami benar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin mengajak kita orang-orang yang percaya untuk memberitakan rahmat Tuhan, kebangkitan Kristus kepada orang lain lewat sikap hidup kita. Apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita hidupi dan kita lakukan di dalam hidup ini. Perjumpaan secara pribadi Maria Magdalena bersama dengan Tuhan. Baik perjumpaan pertama kali dia dibebaskan dari 7 roh jahat yang merasuk dirinya, maupun perjumpaan yang kedua kali Yesus yang dianggap mati itu ternyata sudah bangkit dari kematian, membawa harapan baru bagi Maria Magdalena dan juga bagi setiap kita yang mengiring akan Kristus. Mari kita terus mengarahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Allah yang bangkit adalah Allah yang maha hadir. Allah yang akan menolong dan Allah yang akan menyertai kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak sadar kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Kalau kita terus hidup di dalam pengharapan yang benar, menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, maka seperti sabda firman Tuhan, jika kamu menurut dan mau mendengar, melakukan akan kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Karena seringkali dalam kitab Perjanjian Lama, berkat dan penyertaan Tuhan itu digambarkan dengan hal-hal yang sifatnya materi. Sehingga kitab Yesaya menuliskan di ayat yang ke-19 di pasal 1, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tidak akan kekurangan, akan dipelihara Tuhan sedemikian rupa di dalam kehidupan setiap kita. Demikian juga perjalanan hidup kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Kita percaya ketika hati kita tetap melekat kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, tidak hanya pemeliharaan secara jasmani, lebih daripada itu pemeliharaan rohani akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau rohnya, jiwanya saja diberikan, Yesus rela mati di kayu salib dan kemudian bangkit menjadi kemenangan bagi kita. Apalagi yang Tuhan tidak berikan atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita melakukan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selebihnya mari kita serahkan kepada Allah sang sumber pengharapan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu. Allah yang maha hadir adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Tuhan tidak melihat status dan keberadaan setiap kami, tetapi Tuhan melihat kesungguhan dan ketulusan hati kami untuk percaya dan mengiring akan Tuhan. Komitmen untuk mengikut akan Kristus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan konkret di dalam kehidupan ini. Tuhan mampukan kami untuk melakukan itu karena kami percaya. Kesulitan boleh hadir di dalam kehidupan kami. Pergumulan boleh Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Allah yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Bahkan kami percaya kami akan justru mengalami satu perjumpaan-perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan
yang akan menguatkan dan mengokohkan kaki iman kami di dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai atas hamba-hamba-Mu. Kami percaya dalam pengiringan perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Mungkin juga mengalami kesulitan pergumulan seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Tetapi firman-Mu pagi hari ini menuntun kami. Agar hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Maka kami akan melihat cahaya terang, kasih Tuhan yang akan memancar di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat mulut kami dan hati kami akan menyaksikan dengan kesungguhan bahwa kami telah mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Tuhan. Kami mengalami Allah yang hidup, berkuasa, berkarya atas kehidupan kami. Dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menyiapkan persembahan bagi Tuhan. Dan di minggu kedua ini ada 2 kotak persembahan, yang satu untuk mendukung pelayanan di gereja kita, yang satu untuk mendukung acara kemah keluarga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyiapkan persembahan kita datang pada Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan nat persembahan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah hidup kami semakin mengasihi Engkau Tuhan dalam mengiring Engkau. Kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya hidup kami Tuhan, tapi kami ingin memberikan persembahan lewat berkat-berkat yang Engkau berikan pada setiap kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan persembahan ini, biar kuduskan dan sucikan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita akan menaikkan doa pujian penutup kita sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini.
Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan Bu Uning dan saudara Handika ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati untuk keluarga yang dibangun Bu Uning bersama dengan Pak Yanto. Berkati pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan melimpah-limpahkan kesehatan dan pengalaman hidup yang terus-terus Tuhan tambahkan di dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Demikian juga untuk saudara Handika, kami menyerahkan masa depan anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lewat kehadiran anak-Mu dimanapun ia berada, akan dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyaksikan Allah yang hidup. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh merayakan iman di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk peneguhan akan sabda kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan sediakan berkat khusus kepada setiap kami yang hatinya tulus mencari wajah Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saling memberi salam, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.